Benda-benda pusaka ini paling dicari orang Indonesia karena punya khasiat magis yang luar biasa. Melihat peradaban yang begitu maju hari ini, rasanya cukup aneh memang untuk mempercayai hal-hal di luar logika dan nalar kita. Majunya teknologi membuat semua orang berpikir jika segala sesuatunya harus punya dasar-dasar dan juga analisa yang bisa dipercaya. Tapi, meskipun mayoritas seperti ini, namun masih tetap ada orang-orang yang percaya dengan hal-hal supranatural. Termasuk di dalamnya adalah kepercayaan akan benda-benda pusaka yang diyakini memberikan berkah tertentu. Benda pusaka memang dipercaya bisa memberikan semacam khasiat tertentu, entah bikin enteng rezeki dan jodoh, terhindar dari kejahatan gaib dan sebagai penolak bala atau malah bahaya, sampai dipercaya untuk meningkatkan karisma. Namun, benda-benda macam ini tidak bisa didapatkan dengan mudah. Butuh proses yang sangat panjang dan tingkat kesulitan yang tinggi, serta ada pun kemungkinan gagal yang tinggi. Keberadaan benda pusaka yang memberikan tuah memang susah untuk dipercaya, tapi banyaknya orang yang mencari dan meyakininya membuat benda-benda tersebut seolah memang memberikan manfaat magis yang nyata. Berikut adalah beberapa jenis benda-benda pusaka yang paling dicari oleh orang-orang. 1. Pring petuk atau yang sering disebut bambu petuk yang berfungsi untuk kelancaran usaha. Dalam bahasa Indonesia, pring petuk berarti adalah batang bambu yang bertemu. Biasanya bambu itu memiliki cabang atau tunas di masing-masing ruasnya. Nah, pring petuk ini adalah cabang luas yang saling berhadap-hadapan, sehingga dikatakan petuk dalam bahasa Jawa yang artinya adalah bertemu. Pusaka satu ini sangat susah dicari karena tidak diciptakan oleh manusia melainkan alam. Hanya orang-orang yang sedang sangat beruntung saja yang bisa menemukan benda ini. Benda ini sendiri konon memiliki satu khasiat yang luar biasa. Barang siapa bisa menemukannya, maka ia akan mendapatkan kelancaran dalam berdagang. Konon pusaka ini ada yang menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. 2. Batu merah delima yang berkhasiat luar biasa. Di masa kejayaannya, batu akik sangat mahal bahkan bisa sampai puluhan juta rupiah. Namun, semahal-mahalnya batu akik, ia takkan pernah mengalahkan sebuah batu yang bernama merah delima. Seperti namanya, batu ini berwarna merah kekuningan dengan ukuran yang kecil. Alasan kenapa batu ini sangat mahal bukan karena penampilannya, tapi tentu saja karena khasiatnya. Batu merah delima ini sudah sangat lama dipercaya sebagai benda pusaka idaman. Pasalnya, jika seseorang mampu mendapatkannya, maka ia dijamin selamat dari apapun. Entah dari bahaya fisik, lebih-lebih supranatural. Namun, sama seperti pusaka lainnya benda ini juga sangat susah untuk didapatkan. Konon katanya, Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia pernah memiliki batu merah delima ini, yang ia kenakan saat berpidato dan saat rapat-rapat tertentu. 3. Wesi kuning yang bisa menjadikan seseorang kebal. Wesi kuning sendiri dalam bahasa Indonesia artinya adalah besi berwarna kuning. Benda pusaka ini bentuknya mirip dengan sebuah kepompong berwarna keemasan. Dan di dalam kepompong itu ada semacam jarum yang mencuat. Wesi kuning ini juga memiliki satu khasiat khusus, yakni bisa membuat seseorang kebal dari berbagai senjata tajam. Menurut para pakar, benda ini tergolong pusaka yang level tuahnya sangat tinggi. Makanya, benda ini pun juga sangat susah untuk didapatkan. 4. Kol buntet, atau keong dengan permukaan yang padat benda unik untuk keselamatan. Kol adalah sejenis siput yang biasanya banyak hidup di sawah atau sungai. Yang unik dari hewan ini selain bisa dimakan adalah rumahnya yang juga sering dianggap sebagai pusaka. Tapi, tak semua rumah atau cangkang kol buntet bisa dianggap pusaka. Harus yang buntet alias padat di bagian depannya. Konon jika bisa mendapatkan rumah kol buntet ini atau keong bercangkang padat ini, seseorang bakal dinaungi keselamatan luar biasa. Bahkan ada juga yang bilang untuk manfaat kekebalan. 5. Semar mesem, benda pusaka paling ampuh untuk pemikat lawan jenis. Satu lagi pusaka yang juga sangat dicari banyak orang. Benda ini bernama semar mesem. Sama seperti namanya, pusaka ini berbentuk wayang semar berukuran mini yang biasanya terbuat dari besi atau perunggu. Untuk mendapatkannya sendiri sangat susah. Seseorang harus bersedia melakukan banyak sekali ritual-ritual tertentu, bahkan konon melakukan tapa yang berat untuk pengendalian hawa nafsu dan kesabaran dari dalam jiwa seseorang. 6. Benda pusaka keris.
Keris adalah senjata tikam golongan belati, berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya, dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok, dan banyak di antaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu keris berfungsi sebagai senjata dalam peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Pada penggunaan masa kini, keris lebih merupakan benda aksesori atau ageman dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Konon, pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, sebuah keris sering digunakan dalam peperangan dan menaklukkan suatu kerajaan lain. Di samping itu juga untuk menambah kewibawaan dari seseorang atau para raja-raja. Adapun hal yang mengatakan saat Patih Gajah Mada yang ingin mempersatukan Nusantara menjadi satu kesatuan. Konon katanya di dalam peperangan Gajah Mada menggunakan benda pusaka keris sebagai senjatanya. Dan ia dikabarkan satu-satunya memiliki keris dengan kelokan yang paling panjang dan besar. Namun, keris yang banyak dipertanyakan tersebut, tidak ada yang tahu kepastiannya di manakah keberadaannya saat ini. Dan juga banyak yang mengatakan, Soekarno Presiden pertama Republik Indonesia, memiliki sebuah keris yang sangat sakti, yang didapat dari pemberian ibunya yang dari Bali. Konon, keris pemberian ibunya lah yang membantu Soekarno hingga menjadi Presiden pertama Republik Indonesia pertama pada saat itu. Itulah beberapa deretan benda pusaka yang masih terus dicari banyak orang hingga saat ini. Memang agak susah dipercaya jika benda-benda kecil itu bisa memberikan manfaat. Tapi, di luar sana ada begitu banyak cerita yang bisa dipakai untuk pembenarannya. Namun, hal ini kembali lagi ke masing-masing kepercayaan individu setiap orang. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa, like, berikan komentar, bagikan, dan subscribe, karena akan ada video dan kisah terbaru lainnya. Terima kasih.